Komik Injustice adalah sebuah komik yang menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum cerita di video game Injustice Gods Among Us. Cerita ini tentu saja tidak canon ke universe utama komik DC. Sebelumnya saya sudah pernah membahas komik Injustice, spesifiknya ke kematian para karakter-karakter di komik Injustice. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas momen-momen terbaik yang terjadi di komik Injustice Gods Among Us tahun ketiga menurut saya. Momen-momen kematian gak akan saya masukkan ke dalam video ini karena saya sudah pernah membahas itu sebelumnya. Oke, kita mulai aja. Saat itu di The Tower of Fate, Dr. Fate merasakan ada kehadiran seseorang yang tidak diundang. Zatanna tidak percaya karena Tower of Fate ini terletak di luar ruang dan waktu dan seharusnya tidak ada yang bisa menghampiri mereka. Dr. Fate mulai bersiaga karena sebelumnya memang tidak ada orang yang tidak diundang yang bisa menemukan Tower of Fate. Orang yang tidak diundang tersebut tidak mendobrak masuk, dia hanya mengetuk pintunya. Tetapi Dr. Fate dan Zatanna tetap bersiaga. Dr. Fate masih tetap bersiaga dengan ilmu sihirnya sementara Zatanna mencoba membuka pintunya secara perlahan. Ternyata orang tersebut adalah John Constantine bersama anaknya, Rose Constantine. Sebuah penggambaran kekuatan sihir yang sederhana tetapi sangat keren dari Constantine yang dapat menemukan letak Tower of Fate. Setelah penyerangan Hall of Justice yang dilakukan oleh para pasukan anti-rezim Superman, Sinestro membawa salah satu pelakunya untuk menghadap ke Superman. Superman mencoba untuk menginterogasi orang ini dan ingin mengetahui di mana para pelaku lainnya berada. Tetapi dia tidak ingin menjawab karena loyal kepada Batman. Sinestro memaksa orang ini untuk menjawab Superman. Orang ini masih tetap tidak ingin menjawab Superman dan mengelak apa yang dikatakan oleh Superman. Superman lalu mengaktifkan penglihatan X-ray miliknya dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Superman mengatakan dia dapat mendengar detak jantung orang itu untuk mendeteksi apakah dia berbohong atau tidak. Superman juga mengatakan bahwa dia bisa melihat jejak sepatu serta sidik jari orang tersebut di Hall of Justice yang membuktikan keterlibatannya dalam penyerangan di Hall of Justice. Superman lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Superman mengatakan bahwa dia bisa melihat istri dari orang tersebut dan melihat istrinya sedang bekerja di sebuah sekolah. Orang tersebut mulai tertunduk lesu dan mulai menjawab apa yang ditanya oleh Superman. Ancaman secara halus dalam sebuah interogasi ini adalah sesuatu yang jarang diperlihatkan oleh Superman sebelumnya dan momen ini membuat dia kelihatan keren karena dapat melakukan interogasi serta mengancam dengan cara yang halus dan kalem. The Spectre menyerang regu Batman yang sedang berkumpul di rumah Jason Blood. Regu Batman gak bisa kabur karena Zatanna sibuk melindungi rumah ini dan gak bisa melakukan teleportasi sambil melindungi rumah ini. Saat sedang genting, Constantine lalu memaki-maki Batman dan mengatakan kepada Batman bahwa dia gak bisa melakukan apa-apa di depan The Spectre. Constantine bahkan sempat menyinggung keadaan fisik Batman yang saat itu sedang kesulitan berjalan setelah punggungnya dipatahkan oleh Superman. Caci maki Constantine dia akhiri dengan mengatakan bahwa Batman itu tidak berguna. Semua cacian Constantine tadi hanya dibalas oleh Batman dengan satu pukulan yang merobohkan Constantine. Kelar dicaci maki oleh Constantine, Batman terdorong untuk keluar menemui The Spectre sendirian. Batman dan The Spectre pun mulai bertemu di luar rumah Jason Blood. Saat diajak ngobrol oleh Batman, The Spectre mulai berhenti menyerang rumah Jason Blood. Ini membuat Zatanna tidak perlu melindungi rumah itu lagi dan Constantine lalu menyuruh Zatanna untuk menteleportasikan semua orang di rumah itu ke Tower of Fate. Zatanna lalu menteleportasikan semua anggota regu Batman ke Tower of Fate. The Spectre merasakan hal ini dan marah kepada Batman yang dia anggap telah mengkelabui dirinya. The Spectre lalu bertanya kepada Batman kemana orang-orang tadi pergi. Zatanna tiba-tiba muncul di samping Batman dan membawa Batman pergi dari genggaman The Spectre. Lalu di Tower of Fate, Batman menemui Constantine dan mengatakan bahwa Constantine sengaja memanipulasi Batman agar mereka semua bisa kabur dari The Spectre. Sebuah trik yang sangat oke dari Constantine yang bisa saja mengorbankan nyawa Batman kalau saja The Spectre tidak banyak omong. Pada akhirnya semua orang bisa pergi dari serangan The Spectre dengan selamat berkat rencana Constantine, keberanian Batman, dan sihir Zatanna. Batman dan John Constantine ingin menemui Madame Xanadu untuk meminta bantuannya. Di depan rumahnya terpampang papan yang tertuliskan, "Silahkan masuk dan jangan takut."
Konstantin mencoba mengetuk pintu dan ingin masuk, tetapi Xanadu dengan lantang mengatakan dia tidak ingin membuka pintunya. Konstantin lalu mencoba membujuk Xanadu dan mengatakan bahwa prinsip hidup Xanadu adalah pintunya selalu terbuka bagi mereka yang membutuhkan bantuannya. Konstantin lalu membaca papan di depan pintu Xanadu yang berbunyi, "Silakan masuk dan jangan takut." Xanadu lalu membuka pintunya sedikit hanya untuk memberikan papan kepada Batman dan meminta Batman untuk menggantungnya di depan pintunya. Dengan papan tambahan yang baru digantung tadi, sekarang di depan pintu Xanadu terpampang papan yang bertuliskan, "Silahkan masuk dan jangan takut, kecuali jika kamu John Constantine." Raven ditahan oleh Constantine dengan menggunakan sihir yang menyegel dirinya di suatu tempat. Ada seekor kucing yang melihat Raven terbaring di antara lilin-lilin. Kucing ini berjalan mendekati Raven dan tanpa sengaja menjatuhkan salah satu lilin tersebut. Ini cukup untuk membuat Raven dapat mengeluarkan tubuh astralnya dan pergi mencari Superman. Kucing tersebut ternyata adalah Tickle milik Klarion, dan ini memang rencana Constantine. Klarion dan Constantine lalu memindahkan tubuh fisik Raven, sementara tubuh astral Raven sedang berkelana mencari Superman. Raven berhasil menemui Superman dan mengatakan di mana dia berada, tetapi setelah itu, tubuh astral Raven kembali tertarik masuk ke tubuh fisiknya. Superman lalu langsung pergi meninggalkan The Spectre ke lokasi yang diberikan oleh Raven dan mendarat di depan rumah tersebut. Superman mencoba masuk ke dalam rumah dengan memukul pintu rumahnya, tetapi ternyata dilindungi dengan sihir dan membuat tangan Superman berdarah. Superman lalu menghancurkan bagian atas rumah tersebut dengan menggunakan cincin Yellow Lantern miliknya. Superman lalu berhasil masuk dan menemui Raven. Raven mengatakan kepada Superman untuk menjatuhkan lilin-lilin yang mengitari tubuhnya untuk membebaskannya dari sihir Constantine. Superman menepukkan kedua tangannya dan menjatuhkan semua lilin yang ada. Raven menyuruh Superman untuk berhati-hati karena Constantine bisa-bisa masih berada di rumah ini. Superman mencoba mencari Constantine dengan penglihatan supernya, tetapi Raven ternyata berubah wujud dan menangkap Superman yang sedang lengah. Superman pun terperangkap dalam lilitan kekuatan Ragman. Rencana Constantine berjalan sangat mulus. Sayang sekali rencana keren ini harus gagal di tahap terakhir dan Constantine harus berurusan dengan rekan-rekan Superman yang sangat kuat. Gak cuman mereka, Constantine juga harus berurusan dengan Superman yang sangat murka sampai-sampai dia menyumpah. Sesuatu yang bahkan gak dilakukan oleh Superman bahkan setelah The Joker membunuh Lois Lane dan menghancurkan Metropolis. Bagian yang ini sangat panjang dan merupakan rencana Constantine yang berjalan selama series komik Injustice tahun ketiga ini berjalan. Tujuannya adalah untuk melenyapkan Raja Neraka, Trigon, dan membuat anaknya, Rose Constantine, benar-benar aman. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama, Constantine memperangkap Raven dalam sebuah lingkaran sihir yang dia tidak bisa lepaskan. Raven diletakkan di sebuah rumah yang disembunyikan Constantine dengan sihirnya dan dilengkapi pelindungan sihir. Constantine lalu menyebar gosip di neraka dengan bantuan Etrigan. Gosip yang dimaksud adalah Superman adalah orang yang telah menangkap dan menyembunyikan Raven, anak dari Raja Neraka, Trigon. Trigon ini telah memiliki sebagian dari jiwa Constantine dan jika Constantine mati maka dia akan disiksa langsung oleh Trigon. Constantine nggak mau ini terjadi. Jadi dia menawarkan diri untuk membantu Trigon mencari Raven dengan imbalan jiwanya dikembalikan kepada Constantine. Kita langsung beralih ke saat regu Superman menemui regu Batman di Tower of Fate. Pertarungan lalu pecah antara kedua regu di Tower of Fate. Constantine lalu memanfaatkan momen ini untuk memanggil Trigon. Trigon pun muncul di Tower of Fate dengan penuh dendam dan berniat menyerang Superman. Trigon pun langsung menyerang Superman. Rekan-rekan Superman mencoba membantu Superman tetapi Trigon terlalu kuat untuk mereka. Bahkan Ares, sang dewa perang pun tidak dapat berbuat banyak di hadapan penguasa neraka tersebut. Constantine lalu memanfaatkan momen ini untuk mengajak rekan-rekannya pergi berteleportasi dari Tower of Fate dan membiarkan regu Superman berurusan dengan Trigon. Tetapi ternyata Superman mendapatkan bantuan dari Mr. Mxyzptlk yang selama ini menyamar sebagai The Spectre. Pertarungan antar dua makhluk dahsyat ini berakibat fatal ke semua orang. Pertarungan mereka merusak ruang dan waktu yang membuat Sinestro kehilangan kekuatan Yellow Lantern miliknya, membuat Superman kehilangan kekuatan supernya, membuat Swamp Thing lepas koneksi dengan tumbuhan, dan membuat yang lainnya mulai kehilangan tubuh fisik mereka.
Dengan kekuatan Dr. Fate yang dibantu dengan petir Shazam, dia mengirim Mr. Mxyzptlk dan Trigon ke The Void, di mana mereka tidak akan pernah bisa lolos lagi. Dengan hilangnya Trigon dan Mr. Mxyzptlk, Konstantin pun bebas. Batman menginginkan Konstantin untuk tidak pergi karena Batman sudah terlanjur percaya dengan Konstantin. Tetapi Konstantin hanya melakukan apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Dia lalu meninggalkan Batman dan membiarkannya berurusan dengan regu Superman. Dan itu dia akhir dari rencana serta kisah John Constantine di komik Injustice Gods Among Us. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang momen keren Injustice tahun ketiga ini. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang komik Injustice lainnya, kalian bisa cek playlist berikut ini. Atau kalau kalian tertarik dengan pembahasan komik DC dan Marvel, kalian bisa langsung aja cek channel saya. Terima kasih.